Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok AFF ingin menjelaskan mengenai aplikasi pendaftaran donor darah yang telah kami buat. Dengan beranggotakan dengan saya Ahmad Khairul Anam. Dan saya Franciscus Chandra Kencana. Saya Arif Rinaldi. Saya Fajar Wahyu Utomo. Untuk presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap teman-teman semuanya. Dan tujuan utama dari aplikasi donor darah yaitu yang pertama itu satu, agar orang mudah untuk mendaftarkan aplikasinya, dan yang kedua agar menjadi lebih praktis dan dan lebih efisien. Manfaat adanya aplikasi donor darah itu yang pertama itu kemudahan akses masyarakat donor darah, yang kedua peningkatan efisien, dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap donor darah. Sekarang untuk aplikasinya mari kita jabarkan. Di sini kita buat 4.java ya sebagai aplikasinya. 4 Java ini saling terhubung dari login ke registrasi, main Java, dan about. About ini untuk informasi kita sebagai pembuat aplikasinya. Nah, untuk tahapan-tahapan penggunaan aplikasinya bisa kita lakukan sekarang. Pertama kita run login. Untuk tampilan login seperti ini. Karena kita masih belum punya akun, misalnya dan passwordnya, maka akan terdapat informasi username dan password salah. Maka dari itu kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasi di sini ada nama, username, email, password, dan repassword. Mari kita coba. Untuk di sini untuk namanya Fajar, username juga Fajar, saya sebagai pengarah. Emailnya fajar.unpam@gmail.com, passwordnya 123. Registrasi. Kalau untuk tombol hapus ini akan menghilangkan kata-kata di sini ya. Jadi kalau sekiranya ada kesalahan kata bisa dipencet. Untuk registrasinya kita berhasil. Fajar, passwordnya 123. Login berhasil, maka ada keterangan. Dan kita akan langsung ke menu aplikasinya. Di sini ada menu home, pendaftaran, stok darah dari acara donor darah yang sebelumnya sudah dilakukan. Seperti di bulan Juni, kita dapat golongan darah sebanyak 21, B52, O11, dan AB7. Sini juga ada jadwal. Untuk jadwalnya setiap hari pukul 8 sampai 22 jam. Untuk jadwalnya setiap hari jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk keterangan lainnya bisa dihubungi. Dan About Us ini berisi tentang kita sebagai pengguna, kita sebagai pembuat aplikasi. Bisa dilihat. Dan untuk logout kita coba. Untuk logout di sini bisa ada yes dan no. Kalau no ya masih kembali. Untuk logout jika yes maka kembali ke login lagi. Nah, di sini di menu pendaftaran ini kita masukkan Fajar. Kliknya misalnya 123456789. Nomor handphonenya 0812 3456789. Alamatnya Tangerang. Golongan darah AB. Berhasil menyimpan data. Antrian pertama di sini terlihat. Nah, untuk antrian kita 2. Misalnya kita pakai Aldi 987654321 008256743 bla bla. Alamatnya di Jakarta, golongan darahnya A. Kita simpan lagi, berhasil menyimpan data, maka antrian yang terbaru untuk daftar ada 3 dan jumlah antrian ada 2. Untuk data ini akan masuk ke database peserta yang sudah kita buat di MySQL. Sehingga jadi kalau kita sudah mendaftar, kita tinggal datang ke tempat
event donor darah dan PMI-nya. sebutkan NIK, ya. Dan maka dari tim donor darah kami akan melakukan pengecekan kita antrian keberapa, dan sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran atau membawa barang-barang berkas-berkas lainnya untuk dikumpulkan. Sehingga tinggal datang, konfirmasi pendaftaran, duduk, dan melakukan donor darah. Dan stok darah ini akan diupdate setiap tanggal 10 ya. Jadi walaupun kami setiap hari membuka donor darah, namun untuk stok darah yang telah kami dapatkan akan diupdate setiap tanggal 10. Begitu saja. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke desain. Oke, sekarang kita sudah masuk di tahap desain. Kenapa sih dikasih desain atau apa, agar tampilan di dalam aplikasi itu lebih menarik lah untuk kita lihat itu, atau kita juga untuk nyaman lah untuk di dalam aplikasi itu kalau ada desain atau ada gambar-gambar visual yang menarik. Oke, yang pertama di sini saya registrasi biasa menggunakan JLabel untuk penulisannya, lalu ada nama, ini menggunakan G-text field, di username juga sama, menggunakan username dan email juga menggunakan G-text field. Lalu di password kita berbeda, kita menggunakan J-password. Lalu di bawahnya untuk tombol button registrasi dan hapus kita menggunakan tombol button di dalamnya agar bisa terhubung dengan tahap selanjutnya. Di sebelah kiri kita juga ada desain untuk donor darah yang tadi, agar menambah manis lah untuk dalam aplikasi ini. Lalu di atas juga ada tombol untuk minimat dan close yang berfungsi untuk menggunakan user nantinya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Saudara Fajar minta di slide. Oke. Sekarang kita berada di tahap login. Di login kita menggunakan sama seperti kayak tadi di registrasi. Kita di username kita menggunakan G-text field, lalu di password kita menggunakan G-password, lalu di login dan registrasi pun kita menggunakan button. Jika nanti kita sudah berhasil untuk masukkan username dan password, kita akan masuk ke tahap selanjutnya setelah kita klik login. Namun kalau kita passwordnya salah atau tidak sesuai, kita ada notifikasi bahwa username atau password salah. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui apakah kita berhasil atau tidak. Lalu di sebelah kanannya juga ada gambar donor darah, salah satu kampanye aplikasi kita yang kita buat, seperti itu. Lalu setelah kita login berhasil, akan masuk ke dalam menu home. Nah, di dalam menu home ini seperti yang tadi saudara Fajar sudah jelaskan, bahwa ada home, pendaftaran, stok darah, jadwal, about us, dan logout. Nah, tahapnya itu kita cicil dari home dulu, di mana kita menggunakan gambar rumah kecil, icon lah sebutnya. Itu kita dengan ngakalin dengan JLabel yang kita ubah dalam propertiesnya. Nah, di properties, lalu kita masuk ke dalam icon, kita klik titik-titiknya, lalu kita bisa masukkan di image atau extra image. Kalau saran saya lebih bagus naruh di image with project, karena kalau kita mau memindahkan project ke folder yang lain, foto tersebut atau gambar tersebut tidak hilang gitu, karena kita tidak perlu mencari-cari lagi karena udah jadi satu folder di dalam tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih saudara Fajar. Kita close. Lalu di sini kita juga menggunakan yang home lagi tadi. Masih yang home. Nah, kita yang tadi sudah menggunakan cara penggunaan untuk memasukkan gambar di dalamnya, kan tadi sudah saya jelaskan.
Lalu di sini ada home menu, selamat datang di aplikasi pendaftaran donor darah online. Hai, nah kenapa lalu di sini saya bikin seperti ini karena nanti saya bergambaran bahwa nanti di balik kata hai ini ada kata nama saat kita login tadi terdaftar pertama, agar kita sebagai pengguna atau user kayak disambut di dalam aplikasi tersebut seperti itu. Nah, ini contohnya jadi Hai Fajar sesuai dengan username login tadi. Lalu ada di pendaftarannya kami bikin seperti biasa, nama, nick, nomor handphone, alamat. Kita menggunakan text field. Lalu kita di golongan darah menggunakan combo box. Lalu biasa seperti simpan dan hapus, kita melakukan button dan antrian, dan jumlah antrian kita melakukan label yang untuk mengetahui bahwa nomor antrian kita ada di berapa gitu sebenarnya. Berapa, jadi kita bisa tahu gitu loh saat kita registrasi, kita tahu nih saat ini kita di nomor berapa, kita bisa lihat-lihat, kita bisa tidak terburu-buru untuk datang karena bisa mengakses datanya dari aplikasi tersebut. Oke. Lalu masuk ke stok darah. Stok darah ini yang tadi setelah kita melakukan pendaftaran, lalu ada input data atau report data yang menampilkan golongan-golongan darah yang sesuai dengan dari jadwal atau tanggal donor darah tersebut, pengambilan darahnya. Lalu ada kolom-kolom untuk jumlah-jumlahnya seperti itu. Lalu di jadwal kita ada jadwal untuk pelayanan donor darah yang dilakukan setiap hari pukul 08.22 call center tersebut. Saat ini kita akan masuk ke menu About Us. Di dalam About Us ini kita membuat berbeda, dari menu utamanya, kita buat terpisah agar ada tampilan pop-up di dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu biasa desain terakhir ada lockout untuk keluar atau tidaknya dalam aplikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut adalah masalah yang kami hadapi ketika membuat dan mengembangkannya. Yang pertama adalah mendesain yang lumayan rumit. Poin kedua adalah waktu pengerjaannya, dikarenakan kelompok kami bekerja dengan shift dan untuk waktunya agak susah. Poin ketiga adalah perbedaan pendapat rekan-rekan dan prioritas. Poin keempat adalah adanya bug pada saat aplikasi dijalankan. Poin kelima adalah komunikasi yang kurang efektif. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, ucap, mohon maaf. Kami mewakili dari Teknik Informatika Unpam. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.